Saliman, seorang pria berusia 29 tahun, warga Kampung Jongo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, keluhkan pelayanan medis di UPTD Puskesmas Simpang 3, Redel. Pasalnya, pada hari Kamis 25 Februari 2021 lalu, Saliman membawa istrinya Fitriani yang sedang lemas ke UPTD Puskesmas tersebut untuk mendapatkan perawatan secara medis. Namun menurutnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saliman tercatat sebagai masyarakat Kampung Jongo dengan pekerjaan sehari-hari sebagai buruh pangkas di salah satu salon Simpang 3 Redelong. Akibat istrinya sedang mengalami sakit parah, Saliman harus mengasuh anaknya yang masih balita di tempat ia bekerja. Saliman saat dijumpai di Vikor Aceh TV di tempat kerjanya mengatakan, pada hari Kamis tanggal 25 Februari yang lalu, dirinya membawa sang istri untuk berobat di Puskesmas Simpang 3 Redelong. Dan awalnya, ia mengaku sangat senang dengan pelayanan yang ada. Tapi tiba-tiba, ia khawatir dengan kondisi istrinya, lalu meminta surat rujukan untuk dibawa ke Banda Aceh. Tapi pihak Puskesmas menolak dengan alasan belum mengecek kondisi pasien tersebut. Dan juga, rujukan itu ada mekanismenya. Akibatnya, Saliman marah dan meminta perawat mencabut infus dari tubuh istrinya. Pemirsa, saat ini saya sedang menjumpai suami daripada Fitriani, yang mana Fitriani ini adalah salah satu pasien di salah satu puskesmas daerah Simpang 3 Kecamatan Bukit, di mana pada saat itu pasien masuk dalam kondisi darurat. Sesampainya di situ kurangnya adanya pelayanan. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung konfirmasi kepada suaminya. Bang, pada saat itu hari apa Bang membawa istri itu masuk ke puskesmas Simpang 3 ini, Bang? Harinya hari Kamis, Pak. Ya, hari Kamis. Cuman jamnya ya lupa saya, entah sekitar jam 8 atau jam setengah 9 seperti itulah. Tanggalnya tanggal 25 ya, tanggal 25 baru seminggu yang lewat. Apa keluhan istri kita sehingga kita bawa ke rumah sakit, ke puskesmas Simpang 3 ini, Pak? Dia sebenarnya barusan habis melahirkan. Cuman saya lihat perkembangan badannya ini, Pak, kan badannya ini terlalu kurus, udah kurus sekali badannya. Jadi saya udah mulai curiga, saya ini sepertinya bukan memang kurang darah habis melahirkan nih, biasanya nggak seperti ini. Jadi otomatis saya karena istri saya kan anak saya masih kecil, jadi saya agak gundah, takut saya, cuma lari saya ke kantor BPJS. Saya mendaftarkan BPJS saya yang dari dulu, karena belum saya tukar dari BPJS kampung halaman dia, tapi udah kakak di sini sama KTP sini, Pak, kan. Tiba-tiba dibilang sama petugas BPJS itu pakai aja dulu. Ini bisa digunakan karena udah terdaftar, bilang aja sama itu udah terdaftar di sini. Lalu saat Abang sudah membawa istri sampai ke puskesmas Simpang 3, bagaimana pelayanan daripada pihak puskesmas itu sendiri? Ya awalnya sih, Pak, saya merasa senang kali ya kan, karena di saat sampai ke sana saya mendaftar, habis itu kemudian ditanggapin istri saya minta rujuk ke Banda Aceh, karena saya tahu ada keluh-keluhan dari masyarakat seperti ini, kadang-kadang malam-malam bawa ke sana petugas nggak ada sama sekali di situ. Jadi saya takut aku nanti, karena istri saya udah sekarat kali, udah kurus sekali badannya. Jadi saya coba lah seperti itu. Ternyata dilayani awalnya kan, pas itu diperiksa istri saya, dikasih infus. Saya tanya, kenapa di infus, Pak? Saya bilang, istrimu ini harus dirawat di sini dulu. Nanti kalau udah habis infus, nanti kita ganti lagi. Nanti udah habis infus ini kita lihat perkembangannya, apa naik berat badannya, apa turun. Kalau turun, maka kita akan rawat di ruang IGD. Kalau enggak, berarti kita kasih obat aja, dia bilang. Cuma saya tunggu infus ini, Pak. Saya tunggu infus ini kan sampai habis. Jadi kan saya pun udah keteledor, sampai udah kehabisan, istri saya udah padu-adu di ruangan itu, Pak. Tiba-tiba oke lah, saya tunggu. Udah habis infus, keluar darah dari tangan ke infus, saya lari. Tiba-tiba petugas nggak ada lagi, Pak.
baik yang masang infus maupun di ruangan yang dipasang infus tuh kemudian dibawa ke ruangan yang untuk menginap itu nggak ada lagi. Pukul berapa itu ya? Itu sekitar baru jam 10 lewat 10 menit kan segitulah, Pak. Nah, saat abang menjumpai petugas untuk melaporkan bahwasanya infus telah habis, dari petugas sendiri apa jawaban petugas atau bagaimana? Saya tanya itu kayak mana tuh, kalau enggak ini sudah sampai keluar darahnya, saya bilang sama petugas kan, ini udah keluar darahnya nih Kak, saya bilang kasihan istri saya, sedih kali saya karena istri saya ini udah kurus sekali, memang kasihan kali saya karena saya orang nggak berada, merasa khawatir lah saya kalau saya bawa pun pribadi ke Banda Aceh nggak ada rujukan, itu saya nampaknya terbeban, nggak sanggup. Saya tanya rujuknya, Kak, bisa kan dikeluarin surat rujuk aja? Nggak bisa, harus nginap di ruangan IGD, dia bilang. Itu pun bukan petugasnya itu yang datang, udah nggak ada orang lagi, ada orang satu orang aja di situ. Itu pun tak petugas tapi pakai baju putih, namanya petugas lah, petugas puskesmas itu. Habis itu ya tuh, oh iya dia bilang, di rumah sakit ruangan IGD penuh. Nah kayak gitu Mbak, kayak mana nih, saya bilang infus belum diganti nih posisi Mbak. Jadi alasan daripada petugas tersebut bahwasanya untuk saat itu ruang UGD di rumah sakit penuh, maka istri bapak ataupun istri abang akan diinapkan dulu di puskesmas Simpang 3. Iya. Nah, namun karena kondisi istri abang sudah darurat, abang meminta keluar. Nah, sehingga bagaimana kronologis keluarnya itu, abang apa dikasih surat rujukan atau bagaimana? Oh iya. Habis itu disuruh ke ruangan UGD, ternyata di telepon ke sana penuh. Kayak mana nih? Saya kan udah kasihan sama istri saya. Saya minta surat rujukan untuk ke Banda Aceh langsung, karena di sana saya tahu kalau ada permasalahan di sini larinya ke Banda Aceh gitu. Ternyata itu pun nggak dikasih, nggak boleh dia bilang. Sedangkan saya nggak kasihan dari istri saya udah sekarang. Akhirnya saya bilang seperti ini sama petugas, udahlah Kak, cabut aja lah infusnya, kasihan aku istriku, darahnya pun tuh keluar, coba lihat tuh. Infusnya pun udah habis, nggak diganti. Berarti nggak diganti juga ya? Nggak diganti. Alasannya apa ya? Nggak ada alasan apa-apa Pak. Oh ya mau dicabut ya? Cabut aja, bawa ke Banda Aceh aja. Bilang. Oh ya cabutnya langsung, terus dicabut, dikasih kapas, langsung nggak ada komentar apa-apa, nggak ada ditahan apa, komentar ini nggak ada apa-apa. Saya bawa terus pulangnya. Oke. Sementara Dokter Desi Dayang Melela menjelaskan, awalnya sang suami tersebut datang ke puskesmas sendiri dan langsung meminta surat rujukan dan mengatakan bahwa istrinya sudah tidak bisa bangun lagi. Karena kami belum melihat kondisi istrinya, kami tidak bisa mengeluarkan surat rujukan, sebab kami belum tahu pasien ini sakit apa. Sehingga kami sarankan untuk dibawa terlebih dahulu ke puskesmas. Bahkan, wewenang kami hanya bisa buat rujukan ke RSUD Kabupaten, sedangkan ke provinsi, itu bukanlah wewenang kami. Nah, dari awal kedatangan suami Bu Fitriani ini sudah ketemu dengan saya. Suaminya datang membawa status ke ruang poli umum, ingin meminta rujukan bahwa istrinya sudah tidak bisa bangun di rumah. Nah, dengan kondisi seperti itu kita kan nggak bisa keluarkan rujukan Pak, karena saya tidak tahu pasien istrinya sakit apa. Jadi saya minta istrinya dibawa ke puskesmas. Oleh suaminya tadi, suaminya mengatakan dia punya saudara di sini namanya Bu Fatimah. Dia bilang Bu Fatimah tahu gimana kondisi istri saya. Ya sudah dipanggil Bu Fatimah. Begitu Bu Fatimah datang, Bu Fatimah bilang, apakah memang si istri Bapak tidak bisa datang ke sini? Kalau tidak bisa biar kita jemput pakai ambulan. Karena untuk mengeluarkan rujukan kita harus tahu kondisi pasiennya. Itu awal ceritanya. Nah, tiba-tiba di depan Bu Fatimah dia bilang, oh istrinya bisa dibawa naik kereta. Nah, dibawalah ke sini istrinya naik kereta. Kita lihat kondisinya di UGD memang sudah lemas. Karena sudah lemas, batuk-batuk terus-menerus tidak berhenti sampai mau muntah. Jadi kita infuskan di UGD. Setelah dirawat di UGD, dia dibawa ke ruang namanya ruang lansia karena di UGD-nya pasiennya penuh Pak. Jadi full bed, dibawa ke lansia karena di situ ada kasur kosong. Jadi pasiennya ditidurkan di situ. Kemudian waktu infusnya mau habis, suaminya memanggil suster ini. Sus, infusnya mau habis. Datanglah suster ini untuk mematikan. Terus saya datang ke situ, saya tanyakan, gimana Bu kondisinya? Kalau ibu belum ada perubahan, kita antar ke rumah sakit pakai ambulan. Begitu. Sudah jelas, suaminya pun jelas dengar.
Tapi istrinya bilang, kami nggak mau lagi dirawat di sini, kami mau ke Banda Aceh. Suaminya juga bilang begitu, kami udah nggak mau dirawat dengan pelayanan kesehatan bener meriah ini. Itu keterangan suaminya. Oh, kalau ke Banda Aceh, Pak, kita nggak bisa keluarkan rujukan. Yang bisa kami lakukan, kami mengantar pasien ke rumah sakit. Kalau mau diantarkan, impusnya nggak kita lepas, nggak usah kami ke Banda Aceh sendiri. Oleh pernyataan suaminya seperti itu, langsung Bu Mawadah melepas impusnya. Jadi mereka pulang atas permintaan sendiri. Itu keterangannya, itu keterangan dari kami. Niken, Kepala Bidang Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Simpang 3 Redelong, juga mengatakan, pasien atas nama Fitriani datang ke Puskesmas untuk pertama kali. Kami memintai KTP atau NIK dan BPJS. Namun ketahuan, dia tercatat di BPJS Mata Iye Banda Aceh. Meskipun demikian, kami tetap juga melayani demi kemanusiaan. Kita kembali ke kasus Bu Fitriani ya Pak. Jadi ibu ini datang ke sini kan kami pertama minta NIK kalau nggak punya KTP BPJS-nya. Begitu dicek rupanya Ibu Fitriani ini dia vaskes tingkat pertamanya itu di Mata I. Mata I itu kan Banda Aceh. Walaupun alamat dia di sini Jongok Bulan Sentang, Kecamatan Bukit, wilayah kami, tapi dia BPJS dia itu di sana, di Banda Aceh. Jadi sebetulnya untuk kami nggak pernah menolak pasien Pak, buktinya kami layani. Tapi untuk mekanisme rujukan kami tidak bisa merujuk karena dia bukan vaskes kami. Gitu. Jadi kalau misalkan Ibu Fitriani tadi vaskesnya Puskesmas Simpang 3, kami bisa merujuk, itu pun berjenjang. Nggak bisa langsung ke Banda Aceh. Kalau kami kan di atas kami RSUD Muyang Kute. Kami rujuk ke Muyang Kute. Nanti Muyang Kute yang memeriksa keadaan pasien ini jika memungkinkan dan tidak bisa diatasi di sini akan dirujuk juga gitu. Jadi berjenjang Pak. Kalau ini jelas kami tidak bisa mengeluarkan karena dia memang bukan punya kami, istilahnya vaskesnya bukan di bawah tanggung jawab kami gitu. Oke. Pemirsa, seperti yang sudah kita tahu bersama, kita sudah menjumpai dokter daripada Puskesmas Simpang 3 Redelong sendiri dan kita sudah sama-sama mendengarkan apa jawaban yang telah mereka jawab. Dari Bener Meriah, Pujo Prayetno melaporkan untuk Tipikor Aceh TV.